Berhati-hatilah kamu jangan berkawan dengan lawan. Maksudnya berkawan, jangan berkawan dengan lawan yang berlawanan akhlaknya, yang berlawanan akidahnya, yang berlawanan moralnya. Begitu. Berlawanan dengan Rasulullah. Berlawanan dengan al-awliya was salihin. Wali Songo kan keturunan Abdul Malik bin Alwi, Ammul Faqih, pamannya Faqih Muqaddam, bin Muhammad Sahibul Marbat, lanjut sampai ke atas nasabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiq wal wafa nuwaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillah wa qurbi wa mardatih lillahi ta'ala. Ikhwan akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di acara Mimbar Rasil bersama saya Isa Alkaf, Neza dan juga Agus sebagai kameramen. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, setiap Sabtu malam kami kedatangan ulama-ulama yang luar biasa, dan spesial pada hari ini kami mendatangi kediaman Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Alhamdulillah sudah bersama kita di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali Habib, terima kasih banyak atas sambutannya. Alhamdulillah, fursah sa'idah. Masya Allah. Lingkungannya menyenangkan Habib di sini di pesantren ini Habib. Masya Allah, adem di tengah hiruk pikuk Jakarta. Masya Allah. Ikhwan akhwat, kita sedang berada di Madrasah Al-Fakhriyah. Pimpinan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, pesantren tingkat apa ini? Pesantren Salafiyah, boarding school, kemudian juga majelis ta'lim, terus kita ada panti asuhan juga, markaz dakwah juga. Masya Allah, Masya Allah. Fokusnya yang dikaji di sini Habib? Yang dikaji sini kurikulumnya sesuai kurikulum yang ada di Darul Mustafa di Hadramaut, sesuai manhaj yang ada di madrasah Hadramiyah, ala hasabil halagat sistemnya, manhajnya sama seperti manhajnya mereka, masih tradisional. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah berkah ya Habib ya. Alhamdulillah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, man arada tagaddum fa'alaihi bi kutubil mutagaddimin. Man arada ta'akhir fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Yang ingin maju maka banyak-banyaklah mengkaji daripada kitab-kitabnya orang dulu, mutagaddimin. Sebab kitab mereka berkah luar biasa. Terus yang mau mundur ya lebih mengutamakan kitab-kitab orang sekarang yang menafikan daripada dalilnya, ta'lilnya dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang dikaji di sini kitab-kitab mutaqaddimin semua. Dari kitab-kitab mutaqaddimin. Seperti kutub Al-Ghazali, dari al-fiqhnya seperti Minhaj al-Imam An-Nawawi, juga seperti Safinatun Najah yang kelas bawahnya, ataupun Risalatul Jami'ah, ataupun Mukhtasar Latif, atau Zubat bin Ruslan, dan juga kitab Minhaj lil Imam An-Nawawi. Dan juga dari tasawuf daripada Kutubul Ghazali, Kutubul Haddad, kemudian juga dari mustalahnya, ulumul hadisnya juga seperti Kutubus Sit yang dikaji di tempat ini. Insyaallah. Ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat yang ingin menggali ilmu lebih dalam tentang kitab-kitab tadi bisa datang ke sini Habib ya. Masya Allah. Bisa datang. Terus juga kita ada kajian online juga. Kajian online juga ya? Ya ini sekarang juga melalui Rasil ini kan kajian online juga. Iya. Temanya ikhwan akhwat hari ini kita adalah Mujalasatul Ahlul Khair, atau duduk bersama orang-orang baik atau orang-orang soleh, karena Mujalasatul Ahlul Khair akan mempengaruhi bagaimana kita. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kamu adalah siapa yang kamu duduki. Kalau kamu duduk dengan penjual minyak wangi, kamu juga akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau kamu duduk dengan pandai besi,
kamu akan mendapatkan bau atau setidaknya bajumu bolong dan lain sebagainya. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas lebih dalam Habib tentang mujalasatu ahlul khair. Ini kalau boleh sedikit kita baca kitabnya Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini gurunya Mufti Betawi. Oh, Masya Allah. Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Betawi, yang mengarang banyak kitab, di antaranya kitab dalam Tauhid Sifat 20. Dan ada banyak kitab yang disusun, yang dikarang oleh Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu guru beliau adalah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, yang majmu'nya ini dibaca ini. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu namanya Abdullah. Di masa beliau itu ada dikenal Abadillahi Sab'ah. Disebut Abadillahi Sab'ah. Ada 7 orang namanya sama. Hidup di zaman yang sama. Di wilayah, di daerah, di negeri, di kampung yang sama. Namanya sama, di negeri yang sama, di zaman yang sama. Itu satu orang sebenarnya cukup buat dunia. Oh, ini bayangkan semuanya ngumpul di satu kampung dan semuanya namanya sama. Abdullah bin Husain bin Tahir, Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Husain Balfaqih, Syekh Abdullah Basaudan, Abdullah bin Sumair, Masya Allah, semuanya namanya Abdullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, boleh kita baca? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya'lam rahimahullah anna anfa'u syai'in li salahil qulub wa aqrabu syai'in li ghufranid dunub wa adhabu syai'in lil kurub wa ajda syai'in li jalbi kulli mahbub mujalasatu awliya'illahi salihin wal ulama'ul 'amilin al khashi'in wal 'ubbaduz zahidin الذائقين الذين إذا رؤوا ذكر الله ينهدك إلى الله حالهم ويدلك على الله مقالهم وتغشى مجالسهم أنوارهم وتبعثه على مكارم الأخلاق أخلاقهم وتحقر إليه نفسه أعمالهم وتعود عليه في الحال والمال بركاتهم فمجالستهم زيادة والنظر إليهم عبادة ومحبتهم سعادة مجالسهم في أنوار السرور راتع ومن شراب رحيق المحبة كارع. Salam. Fadhal Habib, mungkin barangkali Masya Allah. bagaimana kita manfaat kita duduk dengan orang soleh, apa keagungannya Habib? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis beliau, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yujalis. Juga disabdakan demikian oleh Rasulullah. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa, dan juga seseorang dilihat bersahabat, berkawan dengan siapa. Wal mar'u ala dini khalilih, mau kenal seseorang maka kenali teman duduknya siapa. Dia bakal ikut sesuai daripada metode, cara, jalan, keyakinan, perangai dari teman duduknya. Sebab at-tiba' yasrigut tiba'. Itu perangai itu mengambil daripada perangai lain yang dia berkawan dengan orang tersebut. Karenanya Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang wafat 450 tahun yang lalu, beliau mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal asrar wa man jalasal ashrar ugiba bil ar wan nar. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang solihin, orang-orang baik, al-akhyar, orang-orang yang mulia, maka dia bakal meraih anugerah Allah, rahasia Allah, cahaya di dalam batinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang duduknya nongkrongnya bersama orang-orang yang enggak baik, orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, maka dia pun juga bakal dapat musibah, ugubah, hukuman, api neraka, perangai yang buruk, sifat yang tercela, kemudian juga ar wanar, dipermalukan di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, iyyaka suhbatad diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata ad-dadi fa fi suhbatil ad-dad kullu radhilatin.
tuaddi ila durrin wa ifsadi. Berhati-hatilah kamu jangan berkawan dengan lawan. Maksudnya berkawan, jangan duduk, jangan berkawan dengan lawan yang berlawanan akhlaknya, yang berlawanan akidahnya, yang berlawanan moralnya. Begitu. Berlawanan dengan Rasulullah. Berlawanan dengan al-awliya was salihin. Berhati-hati dengan orang-orang yang semacam itu. Sebab di dalam perkawanan duduk bersama mereka itu bisa merusak perangai, merusak akhlak, merusak mental. Hatta Imam Abdullah Al-Haddad sahib ratib yang wafat 308 tahun yang lalu, beliau pun juga bilang bahwasanya bahkan anak-anak kecil pun rusaknya gara-gara tongkrongan yang tidak baik dengan anak-anak kecil yang nggak baik juga menjadi rusak. Apalagi orang dewasa. Nah, karenanya itu kita diperintahkan falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat kita berkawannya dengan siapa, lihat kita duduknya dengan siapa. Duduk mathalul jalis al-khair, jalis salih. Permisalan teman duduk yang saleh itu seperti kita duduk di tempat minyak wangi tadi kan disebutkan. Dicontohkan demikian oleh Nabi Muhammad. Dan alternatifnya kalau duduk dengan tukang minyak wangi, antara kita beli atau kita dikasih cobain, atau paling kagak kita mencium aroma yang enak di situ. Antara itu. Tapi permisalan duduk dengan jali susu, teman duduk yang bejat, teman duduk yang buruk, itu seperti duduk di di tempat las, tukang besi, orang yang lagi ngelas, yang bermain dengan api. Antara kita kebakar, kena percikan api, atau tercium bau busuk daripada besi yang dibakar tersebut, yang mana melekat baunya pada tubuh seseorang. Nah, karenanya itu sahabat Rasulullah SAW, mereka dari sisi amalan, para sahabat dengan para tabi'in. Kalau dari sisi amalan, amal zahir, para tabi'in secara umum, amal ibadat mereka lebih banyak daripada amalannya para sahabat Rasulullah secara umum. Tapi kenapa para sahabat lebih unggul, lebih mulia, lebih agung daripada tabi'in? Mengapa? Sebab derajat wali yang paling tinggi pun nggak bisa mencapai derajat sahabat yang paling bawah, dan semuanya agung sahabat Rasulullah. Tapi kenapa sahabat jauh lebih unggul daripada tabi'in, yang secara umum amal ibadat tabi'in lebih banyak daripada para sahabat Rasulullah? Sebab di antara para tabi'in seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, kulla laila al-faraka'ah, tiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, fulan, banyak di antara para tabi'in yang secara umum amalannya luar biasa. Itu dikarenakan para sahabat punya keunggulan duduknya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya mereka di hadapan Rasulullah. Mereka sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Ditanya Imam Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, kenapa kok engkau mengucapkan taraddi kepada sahabat fulan dari sahabatnya Rasulullah? Bang, bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang yang sholat di belakang Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad. Mereka mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaminkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau beliau bilang tentang salihin biasa aja, beliau bilang bakhad man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka. Katanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid dalam syair hikmah beliau. Bagaimana halnya orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indukum di dalam Sahih Al-Bukhari. Fi Sahih Al-Bukhari, Nabi menyebutkan sebuah hadis yang istimewa, yang unik, tentang di suatu masa yaghzu qaumun, sekelompok kaum mereka ikut ghazwah, berjihad perang fisabilillah di jalan Allah. Kemudian ketika mereka sudah mau masuk suatu negeri, tapi mereka nggak berhasil menang, terlambat, ta'akhir alaihimun nasr, pertolongan Allah lambat datangnya. Maka panglimanya bertanya, hal fikum man ra'a Rasulullah?
apakah ada di antara kalian pasukan, adakah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah? Saat itu sahabat udah banyak yang meninggal dunia, hanya tersisa jarang, sedikit sekali. Ternyata di pasukan ditemukan ada 2 orang atau 3 orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maka 2 orang ini, sahabat, dimajukan ke depan, dihormati, dimuliakan, diminta restu, doa, dan pendapatnya dan sarannya, hingga dengan berkat penghormatan mereka, memberikan posisi yang agung, penghormatan kepada para orang-orang mulia ini, Allah Ta'ala berikan kemenangan. Hadza fi Sahih Bukhari. Insyaallah. Terus rupanya Nabi belum cukup, belum berhenti sampai di situ. Terus Nabi bilang, bertahun-tahun kemudian terjadi lagi kejadian di mana satu pasukan melakukan jihad. Tapi pertolongan tidak kunjung datang kepada mereka. Udah mengepung suatu negeri tapi nggak menang-menang. Bertahun-tahun kemudian, maka ditanya, Panglima bertanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat atau berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah? Saat itu tabi'in sudah meninggal, kecuali ada 1-2 orang. Maka ditanya, di pasukan kita ada gak dari tabi'in, orang yang jumpa dengan sahabat, muridnya sahabat Rasulullah? Maka ternyata ada 1-2 orang. Maka mereka pun dimajukan, dihormati, diminta saran, doa, dan restunya, dan datang pertolongan Allah bagi mereka. Jadi bersilsilah. Orang yang memandang Nabi, atau orang yang memandang, orang yang pernah mandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu aja ini bukan sekedar pandangan seperti pandangannya Abu Jahal. Enggak. Tapi pandangan seperti pandangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba, pandangan seperti sahabat, pandangan yang diiringi dengan iman, pandangan yang diiringi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tattasil nadhrah bin nadhrah, pandangan terhubung dengan pandangan. Nah, karenanya itu ini ada satu hal yang unik di hadis ini. Sahabat ketika mereka punya problem pasukan, artinya mereka ini orang-orang pemerintahan, pasukan, tentara, para pejuang, mereka yang memangku jabatan di negeri tersebut. Ketika mereka punya problem, kita punya problem, kok kita nggak menang-menang. Mereka nggak segera berpikir persenjataan ataupun tambahan pasukan, enggak. Tapi solusi pertama yang mereka cari adalah restu dari orang-orang yang mulia. Solusi pertama yang mereka cari itu terlebih dahulu. Subhanallah. Sehingga datang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan rujukan pertama ketika ada masalah Allah. Nabi SAW, idza nabahu amrun asra'a ila shalah, hakadha fil hadis. Kalau beliau dilanda problem, dilanda masalah, ada suatu kejadian besar, problem besar, maka bersegera mencari rujukannya di dalam sholat. Orang dilanda paceklik, kemarau, sholat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Begitu. Cuma masalahnya kita menjadikan nih sesuatu yang harusnya dijadikan di awal, ditaruhnya di paling belakang. Udah gagal di sini, gagal di situ, gagal di sini. Baru terakhir udah semuanya nggak bisa nolong, baru nyari Allah. Itu sebagai hal yang paling belakangan. Habib, anak punya pertanyaan, Habib. Tapi mohon maaf sekali kalau dirasa kurang adab, Habib. Ada orang yang sholatnya di belakang Nabi, hidup bersama Nabi, melihat Nabi, tapi dia termasuk golongan orang-orang munafik. Apa yang menghalangi dia? La ilaha illallah. Keberadaan orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW ada. Makanya turun surat namanya surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Di mana di situ dijelaskan tentang perangai dan sifat-sifatnya orang munafik di situ. Dan juga ada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman yang mana dia ini adalah orang yang dipercayakan, diamanatkan akan sir rahasianya Rasulullah. Di mana di situ Rasulullah banyak membuka kepada Hudzaifah ini saja, kepada Hudzaifah ibn al-Yaman tentang orang-orang yang munafik. Hudzaifah bilang bahwasanya dulu kalian kepada Nabi, orang-orang ini sahabat-sahabat kepada Nabi, mereka tanya tentang kebaikan. Tapi kalau saya tanyanya kepada Rasulullah tentang kejahatan, tentang keburukan. Ucapan salah seorang ulama bahwasanya man lam ya'rifis syarr yaga'u fihi.
ta'allamtu syarh la lisyari walakin litawaggihi wa man lam ya'rif syarh minan nas yaga'u fihi. Dalam syair begitu. Saya belajar kejahatan bukan buat bikin jahat, tetapi untuk menghindari kejahatan tersebut, biar selamat dari kejahatan. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dan orang-orang jahat tersebut, dikhawatirkan dia terjeblos atau terjebak dalam kejahatan itu sendiri. Di antara para sahabat yang memang takhassus daripada ilmu yang semacam ini. Kemudian juga minal mutaakhirin, di zaman kita pun juga yang mengkaji hal-hal yang demikian itu adalah dalam fikih tahawulat, Syekhana Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang berbicara tentang hal yang semacam ini, termasuk beliau pun juga beristidlal kepada apa yang dicari oleh Hudzaifah ibn al-Yaman tersebut. Alhasil, Hudzaifah banyak mengetahui tentang keberadaan orang-orang munafikin tersebut. Namun para sahabat Rasulullah yang lain tidak menghakimi orang lain atas apa yang mereka lakukan. Dia nggak tahu. Hal ini Rasul nggak mengumbar kepada siapapun, tetapi yang diberikan informasi akan hal itu adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Bahkan sahabat Rasulullah yang terkhusus pun, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nggak tahu detailnya siapa. Kecuali yang udah jelas-jelas terang-terangan seperti Abdullah bin Ubay. Itu memang jelas-jelas terang-terangan. Tapi lain daripada itu, dia nggak tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun juga ketika ada orang abu-abu yang meninggal dunia, beliau mau mensolatkannya pun ragu. Nggak disolatkan juga bagaimana begitu. Tapi dia nggak pernah melarang orang untuk mensolatkan jenazah. Sama sekali nggak pernah melarang orang untuk mensolatkan jenazah muslim. Tapi ketika ada orang yang abu-abu yang nggak jelas, beliau mau sholatin jenazah, dia nunggu dulu kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Dia lihat kalau Hudzaifah sholatin, oh aman, disolatkan begitu. Tapi kalau Hudzaifah sengaja menghindar tanpa alasan yang jelas, berarti ada sesuatu, maka Sayyidina Umar pun juga menghindar tanpa alasan yang jelas, begitu. Tapi di sini jenazah itu tetap disolatin. Itu pertama. Dan yang kedua, Hudzaifah ibn al-Yaman, walaupun ini jenazah munafik, Hudzaifah nggak pernah terang-terangan bilang ini jenazahnya munafik, jangan sholatin. Padahal beliau punya informasinya. Dan yang ketiga, Sayyidina Umar ibn al-Khattab juga nggak pernah bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, siapa aja orangnya, jadi saya tahu. Atau ini orang munafik atau bukan? Enggak. Sebab kita ini mukmin adalah nutupin aibnya orang, bukan ngebongkar aibnya orang lain. Kita nutupin aibnya orang, bukan ngebongkar aibnya orang lain. Hal itu ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa? Kok di zaman Nabi ada orang yang munafik, yang menunjukkan keimanan, menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Kau untuk refleksi diri supaya kita nggak terhalang dari kebaikan ketika itu. Kenapa? Jangan heran, jangankan munafik, orang kafir aja ada di zaman Nabi. Jangankan orang munafik, yang menunjukkan Islam menyembunyikan kekafiran. Yang menyembunyikan kekafiran dan menunjukkan kekafiran aja ada di zamannya Rasulullah. Musyrikin, orang-orang kafir ada di zaman Nabi Muhammad. Apalagi orang yang menyembunyikan daripada kekafiran dia. Nah, jadi hal ini dimanapun ada. Tetapi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, definisi sahabat itu apa? Definisi sahabat adalah mereka adalah setiap orang kullu mu'minin ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal iman. Setiap orang mukmin yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat atau dilihat atau jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga di dunia ini, wa mata 'alal iman, dan meninggalnya dalam keadaan iman.
ada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya agung, mereka semua oh, ada yang murtad. Yang murtad bukan sahabatnya Nabi. Yang murtad bukan sahabatnya Nabi Muhammad. Di zamannya Nabi juga memang nggak ada orang-orang yang murtadin. Ada orang-orang yang murtad sehingga mereka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Nabi palsu juga ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab, dia Mamah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahakadha, di mana-mana itu ada orang-orang yang semacam ini. Namun mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang meninggal dalam keimanan. Efek daripada mujalasah mereka kepada Rasulullah hingga amalannya mereka pun juga beda dengan amalannya orang secara umum. Kenapa amalannya mereka beda dengan amalannya orang lain? Nabi bilang dalam hadis fil Bukhari juga, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci kepada sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaba. Seandainya kalian bersedekah emas bukan 1 kilo, bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Berapa juta ton itu gunung Uhud. Bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Itu kalian masih belum bisa menandingi sedekah sahabatku yang cuma sedekah 1 genggam gandum. Wala nasifah, kata Rasulullah. Bahkan jangankan bisa menyamai 1 genggam gandum, setengah genggamnya pun juga itu sedekah emas kalian segede gunung nggak bisa menandingi sedekahnya sahabat yang 1 genggam gandum, bukan emas. Atau bahkan setengah genggamnya mereka lebih agung daripada sedekahnya emas. Berbeda. Kenapa? Sebab mereka jalasun Nabi Muhammad. Duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul ahlul ma'rifah, kaum ma'rifin, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani wa katsir minal ulama wal awliya, tentang orang-orang yang mengklaim saya mimpi Rasulullah dalam keadaan terjaga di luar tidur. Ada orang yang mengklaim demikian. Naam, bisa terjadi. Hal yang demikian itu bisa terjadi. Sebagaimana diriwayatkan, ada riwayat, tapi nggak ada yang bisa mencapai itu kecuali dengan magam yang tinggi. Itu beliau bilang bahwasanya tidak dicapai ijtima' bin Nabi Muhammad yaqadzah, perjumpaan dengan Rasulullah secara keadaan terjaga, melainkan setelah dia melalui ada 174.999 magam kewalian. Setelah dia melalui 174.999 magam, baru dia bisa mencapai magam ijtima' bin Nabi Muhammad. Mimpi Rasulullah secara terjaga. Begitu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim demikian, ayo saya mau cek. Saya bakal tanya satu persatu daripada tingkatan dan ujian dan magam yang dia lalui. Ini ada 175.000 kurang 1. Tapi sahabat Rasulullah, mereka mencapai magam ini dalam sesaat. Begitu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka mencapai magam ini. Perjumpaan langsung terjaga dengan Rasulullah SAW. Dan itu pun mereka meratib. Makanya kewalian yang paling tinggi nggak bisa mencapai derajat sahabat Rasulullah yang paling bawah, yang paling rendah. Dan mereka semuanya agung. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat mujalasah. Dan sahabat yang paling mulia adalah satu yang paling banyak mujalasahnya dengan Nabi Muhammad, dan juga paling banyak pengaruh mujalasahnya dari Rasulullah. Artinya pengaruh daripada mujalasah adalah mujanasah. Mujanasah. Mujalasah duduk. Mujanasah terjadi kemiripan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Ibn Ummi Abad, panggilannya beliau, Abdullah bin Mas'ud. Itu dikatakan oleh para sahabat Rasulullah yang lain. Mereka menjadi kesaksian bahwasanya hadza Abdullah bin Mas'ud agrabun nas hadiyan wa samtan
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mirip di dalam metodenya, dalam caranya, dalam gerak-geriknya, dalam mimiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kemiripan. Dan gak diragukan lagi yang paling mirip ya para sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sekaligus juga mertuanya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, menantu 2 kali lagi. Dapat 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain yang punya kemiripan dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah ngelihat Sayyidina Hasan, ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali, itu beliau paling senang ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Husain bin Ali. Kalau dia ngelihat begitu mengingatkan dia kepada Rasulullah. Ngelihat Sayyidina Hasan sekali dia udah nggak kuat, digendong Sayyidina Hasan, ditaruh di pundaknya di atas kepalanya. Dia bilang, bi abi syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Saya sumpah demi bapakku, ini Hasan lebih mirip Nabi, bukan mirip Ali. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Masya Allah. Bahkan Sayyidina Jabir bin Abdullah menciumi Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali begitu karena teringat begitu betapa Rasulullah mencium dan memeluk mereka. Dan terjadi kemiripan dalam perangai, dalam akhlak mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat-sahabat lainnya. Nabi terlalu agung, terlalu luas untuk perangai beliau ditampung secara total dalam satu individu. Kenapa? Terlalu hebat, terlalu agung. Sehingga terpecahlah perangai Rasulullah pada diri para sahabat Rasulullah yang jumlahnya itu lebih dari 170.000 orang di situ. Sehingga setiap kali duduk dengan salah satu sahabatnya Rasulullah, itu tiap orang yang duduk mereka merasakan auranya Nabi Muhammad di situ. Ini unggul dalam hal ini unggul dalam sifat yang ini unggul dalam ilmu yang ini. Semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semuanya bibit unggul, semuanya orang-orang yang mulia. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka mujalasah, terjadi mujanasah, dan yang paling agung, yang paling banyak haz bagian mujanasahnya dengan Nabi Muhammad. Kenapa disebut para sahabat yang paling agung itu adalah Khulafair Rasyidin? Sebab mereka yang paling banyak jatahnya dari Rasulullah. Paling banyak kemiripannya, peneladanannya terhadap Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bilang, Nabi bilang tentang Sayyidina Abu Bakar, ma fadalakum Abu Bakar bi syai' illa bima wagara fi qalbih. Abu Bakar lebih unggul daripada kalian semuanya, bukan karena sesuatu yang lain kecuali ini yang ada di dalam hatinya. Apa? Mahabbah wal yaqin. Kecintaan dan yaqin. Ukadzalik Sayyidina Umar, ukadzalik Sayyidina Utsman. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bab Madinatul Ilm. Kecintaan dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatina Fatimah dan para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, dan para tabi'in yang paling agung juga yang paling banyak duduk dan nongkrongnya dan ngambil ilmunya dari sahabat Rasulullah. Begitu. Di antaranya tabi'in yang paling agung siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ada cucunya Nabi, nggak bisa dibandingin dengan yang lain. Kalau ditanya siapa sahabat yang paling agung, keturunan Rasulullah keluarin dulu. Kenapa? Ya kalau enggak diambil, diborong sama mereka semua kemuliaan. Sama seperti apa namanya? Wanita-wanita mulia. Ada Siti Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, kemudian juga Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Ini ketika berbicara para ulama, siapa gerangan wanita yang paling afdal? Mereka membuat sebuah seminar, bahasan, siapa wanita yang paling afdal di antara mereka ini wanita-wanita mulia. Maka dijawab, sebelum kita bicarakan dengan dalil-dalil siapa yang paling afdal di antara mereka, pertama, tolong darah daging Nabi keluarkan dulu.
Selama dia ada di situ, ya udah jangan bicara yang lain. Ini udah pasti yang paling afdal. Sebab ada darahnya Nabi di situ. Nggak bisa dibandingkan dengan manapun juga. Ya, setelah itu baru kita bicara tentang siapa yang paling afdal di antara mereka. Dan begitu juga dalam tabi'in. Ya, paling afdal Sayyidina Ali Zainal Abidin bila kalam, tanpa diragukan. Tapi kita bicara dalam hal-hal yang lain tentang afdalut tabi'in. Selain daripada keluarga Nabi Muhammad, itu adalah diantaranya Sayyidina Uwais Al-Qarni, karena disebut oleh Nabi Muhammad. Disebut oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena mujalasahnya terhadap banyak sahabat Rasulullah. Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Dia banyak duduk dengan sahabat Rasulullah, terutama kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak membina para sahabat, para tabi'in. Itu beliau masuk ke masjid di Basrah. Terus hadir halagah yang ada di masjid. Dengar satu ustadz bilang, enggak beres. Keluar, kamu jangan ngajar. Bubar, dibubarkan majelisnya. Dibubarkan. Sebab dia merasa enggak cocok. Begitu, enggak pas, enggak tepat, belum ada keahlian. Ini orang semacam ini. Hadir beberapa halag, dia bilang enggak, bubar. Sampai tiba-tiba dengar menguping halaganya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika dia dengarkan, dia bilang, mithluka yajlis. Yang semacam engkau patut untuk duduk dan mengajar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan Al-Basri hadha, beliau bilang, haddatsani Abul Hasan an Jaddil Hasan anna ahsanal hasan al-khuluq al-hasan. Masya Allah, bersilsilah daripada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhum wa ardhahum. Yang unik juga Sayyidina Uwais Al-Qarni yang disebut dipuji oleh Rasulullah padahal dia nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari Uwais Al-Qarni dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nabi bilang, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minni assalam. Was'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepada Uwais, kata Nabi. Dan mintalah Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, pasti dikabulkan. Kalian dapat ampunannya Allah. Berlalu masa khilafah, meninggal Nabi Muhammad, mereka nggak ketemu Uwais. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ketemu Uwais. Hingga zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, berlalu tahun demi tahun. Di penghujung masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di satu musim haji ketika orang lagi membludak, itu Sayyidina Umar, saat orang lagi pada ngumpul depan Ka'bah lagi tawaf, tahu-tahu di stop, tunggu dulu, stop sebentar. Lagi mati, stop. Adakah di antara kalian, coba siapa yang datang dari Yaman? Dari Yaman. Semuanya duduk kecuali yang datang dari Yaman. Rombongan haji Yaman berdiri bilang, semuanya duduk kecuali yang datang dari Murad, suku Murad, Uwais. Semua duduk kecuali dari Murad. Semua duduk kecuali yang datang dari Garan. Dari Murad itu dari Yaman. Semua duduk kecuali satu orang. Bilang, kamu Uwais Al-Qarni? Bang, bukan. Ada Uwais Al-Qarni gak? Kenal gak? Uwais sepupu saya. Dia ikut haji bersama saya. Mana dia? Lagi gembala kambing. Di luar. Punya jamaah. Oke. Kenapa? Kamu mau ketemu Uwais? Ya, saya mau ketemu Uwais, kata Umar bin Al-Khattab. Bilang, Uwais. Boh syait. Enggak beres. Orangnya enggak beres. Sayyidina Umar bilang, bika labihi, kamu yang enggak beres, akalmu bukan dia. Kadang orang ini ketika ketemu solihin, dia nganggap ini orang soleh nyeleneh. Begitu. Atau majdzub, atau aneh, atau unik. Bukan dia yang aneh, kamu yang aneh sebenarnya, bukan dia. Justru banyak dari kaum solihin, pemikiran dan akal mereka melewati masanya. Jauh di depan masanya. Maju berpikiran ke depan. Sehingga orang-orang yang ada di belakang bingung. Orang purba ngelihat pesawat terbang, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kata, bilang yang nggak beres kamu, bukan dia pikirannya maju.
Hakadha. Sehingga Sayyidina Umar bersegera menuju tempatnya Uwais Al-Qarni yang lagi gembala kambing. Datang ke tempat yang dimaksud situ, lihat kambing lagi berkeliaran kemana-mana. Punya kafilah itu yang dia jagain. Kambing lagi berkeliaran kemana-mana, Uwais lagi sholat di bawah pohon. Kambingnya berkeliaran di situ. Tapi ya kambingnya nggak kabur, dia berkeliaran sekitar situ. Udah selesai sholat, dia segerakan sholatnya, berasa ada orang, terus salam. Kemudian Sayyidina Umar memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, kamu Uwais Al-Qarni, begitu. Siapa namamu? Bilang Abdullah. Bilang, siapa nama kamu yang diberi oleh ibumu? Bilang Uwais. Bilang, maka Sayyidina Ali yang jadi juru bicara, adapun ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Adapun saya sepupunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Uwais dengar begitu langsung berdiri hormat kepada mereka. Bagaikan kedatangan dua purnama, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Umar bilang, saya kesini cuma mau nyampein pesannya Rasulullah. Rasul kirim salam kepada engkau. Ini artinya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu berapa belas tahun sejak wafatnya Rasulullah, mereka melakukan pencarian terhadap Uwais Al-Qarni. Dengar ada orang soleh, mereka lakukan pencarian. Padahal mana sih lebih afdal antara Uwais Al-Qarni dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Jelas lebih afdal sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ini mertuanya Nabi, yang ini menantunya Rasulullah dan sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih afdal. Tapi Nabi ngajarin orang yang mulia jangan sungkan, jangan malu untuk berziarah, berkunjung kepada orang mulia walaupun derajat kemuliaannya di bawah dia. Dan jangan sombong untuk meminta doa walaupun kepada orang yang di bawahnya dia. Rasulullah waktu Sayyidina Umar mau pergi haji, Nabi bilang, la tansani min du'aika ya ukhay. Jangan lupakan aku dari doamu, wahai saudaraku. Sayyidina Umar girang dengan panggilan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian masih tetap menyimak penjelasan dari Habib Jindan tadi. Masya Allah, mendengar penjelasan Habib Jindan seperti flashback melihat sebuah film, Bib. Masya Allah. Di zaman Rasulullah SAW, seolah-olah kita melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting, timbul rasa keinginan kita untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setidaknya kalau kita belum bisa bertemu di dunia, kita dikumpulkan fi zumratihim, Habib. Mudah-mudahan di perkumpulan mereka. Masya Allah. Tadi Habib lagi jelasin tentang Uwais Al-Qarni, Habib. Insya Allah, mau dilanjutkan, Habib? Silakan. Mungkin sedikit lagi. Ya, silakan, Habib. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni menjadi mulia? Padahal dia nggak jumpa dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi walaupun beliau nggak punya kesempatan jumpa dengan Rasulullah, beliau mendengar tentang Nabi, beliau beriman kepada Rasulullah, beliau mau datang ke Madinah hijrah kepada Rasulullah SAW, tapi nggak punya kesempatan karena merawat ibunya yang lagi sakit. Hingga saat Rasulullah meninggal, beliau masih belum kesampaian berjumpa dengan Rasulullah SAW karena harus merawat ibunya yang lagi sakit. Subhanallah. Artinya ketika jasad nggak bisa jumpa dengan secara langsung, tetapi ruh, hati, jiwa terkoneksi dengan cinta. Imam Al-Haddad bilang, "Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri." Ketika saya nggak berkesempatan untuk jumpa, duduk langsung dengan orang yang saya cintai, maka di dalam kenangan mereka, di dalam sebutan mereka itu hilatul faqid, hilah muslihat bagi orang yang kehilangan, yaitu diakalinnya dengan begitu, mengenang di situ. Makanya di dalam Al-Qur'an, uzkur fil kitab Musa, uzkur fil kitab Maryam, uzkur fil kitab Ismail, disuruh sebut di Alkitab Musa, Ibrahim, Ismail, sampai Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul, suruh sebut, suruh kenang. Subhanallah. Untuk mendapatkan
sir dan keberkahan, walaupun jasad nggak bisa jumpa langsung, paling gagak di dalam hikayat mereka, di dalam sebutan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita nggak bisa mujalasah mereka secara langsung, maka mujalasah terhadap ilmu mereka, mujalasah terhadap kalam mereka, mujalasah terhadap akhlak mereka, mujalasah terhadap kisah mereka yang bisa dipetik hikmahnya daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nagussu alaika naba'hum bil haqq. Nahnu nagussu alaika ahsanal qasas dalam ayat yang lainnya. Naba'hum bil haqq ada ashabul kahfi, bukan nabi, bukan rasul. Ashabul kahfi. Nagussu ahsanal qasas Sayyidina Yusuf. Man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia? Maka Nabi bilang Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Karim, ibn Karim, ibn Karim, ibn Karim. Orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Yang mana beliau ini, nasab beliau adalah sanad beliau. Sayyidina Yusuf. Orang mulia, putra dari orang mulia. Sayyidina Musa. Dengar ada ulama. Ada orang ulama. Ditanya oleh dalam Sahih Bukhari. Ya Musa, ini emang Bani Israel banyak yang kurang ajar terhadap para nabi-nabinya. Memang betul demikian. Di antara mereka itu ada orang-orang yang kurang ajar terhadap nabinya. Datang kepada Nabi Musa, dia nanya, ya Musa, hal ala wajhil ard man huwa a'lam mink? Di muka bumi ada gak yang lebih alim dari engkau? Nanya ke nabinya begitu. Nabi Musa menjawab sesuai yang beliau ketahui. Ya setahu saya tidak. Yang saya tahu tidak saat ini. Maka Allah Ta'ala wahyukan bala abdana Khadir. Ada hambaku yang bernama Khadir. Nabi Musa dengar begitu, bukan langsung iri, bukan hasud, bukan dia lebih alim dari saya, rusak citranya, jelek-jelekin, enggak. Dengar begitu, ada yang lebih alim dari saya mau ngaji sama dia, saya mau sowan sama dia, saya mau ziarah kepada dia. Kesempatan buat belajar, Bibi. Kesempatan buat belajar, Masya Allah. Sehingga beliau pun juga segera langsung melakukan perjalanan bersama khadimnya, muridnya beliau, Yusha bin Nun. Ayo, ambil bekal, jalan sampai berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Sayyidina Khadir ini khilaf antara ulama, apakah beliau seorang nabi atau bukan. Ada yang bilang Khadir adalah nabi, begitu. Tapi juga banyak di antara para ulama yang mengatakan Sayyidina Khadir bukan nabi. Ada yang bilang beliau nabi, ada yang bilang beliau bukan nabi. Lakin beliau adalah seorang wali, bahkan memiliki derajat antara derajat kewalian dan kenabian. Dibilang bahwasanya Jibril muallimul anbiya, malaikat Jibril mentornya para nabi-nabi. Wa Khadir muallimul auliya, Sayyidina Khadir mentornya para wali-wali. Hatta al-an. Hatta al-an. Sayyidina Khadir itu beliau hidup di zamannya Dzulqarnain. Dzulqarnain, salah seorang kepercayaan dari Dzulqarnain, yang mana Dzulqarnain itu sampai kepada Maghrib Syams, kemudian di mana di situ Sayyidina Khadir beliau masuk sampai ke dalam, menemukan mata air al-hayah, kehidupan, sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir dan beliau meminum daripada mata air kehidupan tersebut hingga tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Dzulqarnain dengan Nabi Musa jauh masanya antara Dzulqarnain dengan Nabi Musa. Dan di antara para nabi-nabi yang dihidupkan 1000 tahun lebih. Sayyidina Nuh dakwahnya aja kepada kaumnya 950 tahun. Sebelum dakwah dia sudah hidup.
bersama kaumnya. Kemudian dia berdakwah 950 tahun. Kemudian hingga akhirnya ditenggelamkan kaumnya, Nabi Nuh masih hidup bertahun-tahun bersama kaumnya. Setelah terdampar kapalnya di Bukit Judi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para nabi-nabi yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun, di antara hamba-hamba Allah, bilang katanya Sayyidina Khadir sudah mati, katanya. Yang bilang sudah mati, tapi banyak kaum salihin seperti Sayyidina Syafi'i dan juga para ulama, para aulia yang lain yang meriwayatkan perjumpaan mereka kepada Sayyidina Khadir di antara mereka. Ya, kayak sekarang udah mati, mana surat kematiannya? kan? Ya, Ini bilang udah mati. Kenapa? Soalnya umur nggak bisa lebih daripada itu. Kata siapa yang nggak bisa lebih daripada itu? ada. Kata siapa nggak? Kalau Allah Taala berkehendak, bahkan diriwayatkan Khadir wa Ilyas. Ya, mereka ini selalu berjumpa setiap tahunnya itu di Arafah dan di Mina dan ikut haji. Saat orang-orang pada bersyukur, itu Khadir yang nyukurin Ilyas, Ilyas yang nyukurin kepalanya Sayyidina Khadir. Hakadha kama yurwa. Kemudian juga waktu Rasulullah wafat pun juga para sahabat mendengar suara tanpa wujud manusia yang bertakziah dan menyabarkan mereka. Dua suara, yang satu suaranya Khadir, yang satu suaranya Ilyas. Yang bertakziah saat wafatnya Rasulullah sebelum Nabi dikuburkan. Wahakata, kathir mithal hadha. Artinya Sayyidina Musa aja pengen mendampingi Khadir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta? Rusyda, boleh gak saya ikut sama kamu? Enggak bilang, kamu Khidir, saya Musa. Nabi, ulul azmi minar rasul, jangan macam-macam sama saya. Fir'aun tenggelam dengan doanya saya. Begitu. Lu punya ilmu apa, ajarin gue. Enggak begitu. Tapi Nabi Musa dengan adabnya bilang, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau, mendampingi engkau. Ya, kalau bahasa sekarang, saya mau khidmat. Kali ada ilmu yang bisa saya ambil dari engkau. Subhanallah. Masya Allah. Habib, satu hal Al-Fakir dapat waktu di Tarim waktu itu. Kalau dari Dares mungkin di sini ada, ulama-ulama mungkin di sini ada. Tapi hal yang mahal sekali yang Al-Fakir dapatkan di sana adalah bisa duduk sama orang-orang saleh. Mau gelisah dikit bisa ziarah ke Auliya Shalihin. Masya Allah. Nah, Ana mau nanya sama Habib. Dulu waktu zaman Habib di sana kan Aulia masih banyak yang hidup kayak Habib Abdullah bin Syahab, kemudian Habib Abdullah Syatiri masih Habib. Habib Hasan. Habib Hasan Syatiri. Itu gimana Habib zaman Habib dulu di sana duduk sama mereka itu? Boleh sedikit diceritain ke kita? Masya Allah. Alhamdulillah. Supaya bisa ikut merasakan gitu. Kita datang ke Kota Tarim, Saat itu baru aja Syuyu'iyah komunis angkat kaki dari sana, sehingga wilayah Yaman Janub terbuka untuk orang umum, hingga kita pun datang ke sana. Semuanya ada berkat daripada Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, begitu, hingga mereka inilah orang-orang yang punya andil di dalam mendatangkan Al-Habib Umar ke Indonesia ini, dan juga Al-Habib Abdul Qadir yang memajukan sosok Al-Habib Umar bin Hafiz di Kota Tarim tersebut. Subhanallah, yang mengisyaratkan tongkat khilafah diberikan kepada beliau. Alhasil bahwasanya kita datang di masa-masa di mana masih banyak orang tua di sana. Masih banyak orang tua. Subhanallah. Seperti Al-Habib Jailani Al-Masyhur, paman dari Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur, sahib fiqh tahawulat. Kita pun juga masih jumpa dengan Al-Habib Muhammad bin Hamid Ba'alwi. Muhammad bin Hamid Ba'alwi, Imam Masjid Ba'alwi. Yang sekarang itu Sayyid Hasan bin Hamid bin Muhammad bin Hamid, ini kakeknya beliau. Muhammad bin Hamid, dia punya saudara, kakak beliau ada di Singapura. Al-Habib Awad bin Hamid Ba'alwi, orang saleh juga, Masya Allah. Beliau pun juga waktu kita situ, kita pernah berjumpa beliau pertama kali di Kota Tarim saat beliau datang, dan juga kita jumpa di Singapura juga. Al-Habib Awad
bin Hamid. Al-Habib Muhammad bin Hamid ini orang besar. Kathir di antara para sepuh yang kita jumpa dengan mereka ini di antaranya Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim yang jumpa dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah seorang murid beliau. Dan di Rubat kita jumpa dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wa Ammi Salim bin Ammi Salim Asy-Syatiri wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhum wa ajma'in. Banyak dari para orang-orang saleh yang kita jumpa dengan mereka ini, Ammi Husain Balfaqih, Ammi Husain Aidid, fulan dari kaum salihin tersebut. Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau meriwayatkan perjumpaannya dengan para guru-guru beliau, hingga beliau mendata orang-orang sepuh guru-guru yang beliau berguru kepada mereka. Itu lebih dari 300 guru. Dan Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Masyhur, kakeknya Habib Umar, sekaligus gurunya Habib Masyhur juga. Habib Masyhur berguru kepada ayahnya dan berguru kepada kakeknya Habib Salim bin Hafidh. Habib Salim bin Hafidh, beliau di Minhatul Ilah, ya, beliau menyebutkan ijazat yang beliau dapat dari guru-gurunya, di antaranya perjumpaannya dengan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Jadi mereka itu ketika berjumpa dengan kaum solihin, dengan ulama, didata, dicatat. Dan minta doa dan minta ijazah dan minta wasiat. Beliau bilang perjumpaannya pertama kali dengan Jaddi Salim, terjadi beberapa kali perjumpaan, tapi perjumpaannya itu waktu itu di Jakarta, saat di Masjid Tanah Abang Al-Ma'mur. Jaddi Salim sehabis mengajar berjumpa dengan Al-Habib Salim bin Hafidh yang turut hadir di situ, kemudian saling meminta ijazah. Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan minta ijazah kepada Habib Salim bin Hafidh, sebab memang lebih tua Habib Salim bin Hafidh. Habib Salim bin Hafidh meminta ijazah kepada Jaddi Salim. Begitu. Dan dibukukan, ditulis. Al-Habib Salim bin Hafidh bilang, dan saya menerima ijazah dari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, begitu, yang menyebutkan beliau ini punya lebih dari 300 syekh, 300 guru. Dan itu semua disebutkan dalam sahabatnya Jaddi Salim. Daripada guru-guru yang tersebut. 300 guru. 300 guru. Hidup semua, bertemu semua. Iya, dari dari orang Indonesia. Dari orang Indonesia. Syekh Khalil Al-Bangkalani. Begitu. Kemudian juga dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dari orang Indonesia asli. Dari Palembang, dari Manado, dari mana tempat. Kemudian juga dari ulama Sada Alawiyah yang ada di Indonesia. Di antaranya minal mu'ammarin, orang yang paling sepuh itu adalah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Itu seorang wali besar di Ternate. Wali besar di Ternate. Beliau mengambil dari ayahnya mengambil dari Al-Imam Abdurrahman bin Sulaiman Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Seorang wali besar. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal mengambil dari Al-Imam Hamid bin Umar. Hamid bin Umar mengambil dari ayahnya dan juga mengambil dari gurunya Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Al-Hasan bin Abdullah mengambil dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Adat murid sana zaman dulu, Bib, supaya bisa dekat sama ulama gimana, Bib? Kalau zaman Nana tiap minggu tuh ada ziarah a'yan. Dulu gimana, Bib? Oh, kita tiap diatur ziarah, waktu itu kita ziarah ke Ammi Jailani Al-Masyhur. Al-Habib Jailani Masyhur biasanya setelah hadrah Basaudan sore itu di Murabba Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Dari situ menjelang maghrib sore kita ziarah ke Habib Jailani Al-Masyhur. Hari Selasa sore. Sampai sebelum maghrib. Kemudian dari situ baru belajar lagi di Darul Faqih, di Baitul Faqih bersama Al-Habib Masyhur. Kemudian juga kalau hari Senin pun juga kita diatur. Darul Faqih ini peninggalan Sayyidina Faqih Muqaddam. Jadi komplek atau rumahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Di situ ada tempat musolanya Al-Faqih Al-Muqaddam di situ. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Alwi Ba'alwi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalil Agasam
bin Alwi bin Muhammad Maula Som'a bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Habib hafal sampai Nabi Muhammad. Ini sepupunya Wali Songo. Wali Songo kan keturunan Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih, pamannya Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahibul Marbat, lanjut sampai ke atas nasabnya. Aduh, ilmu baru nih, Bib. Wali Songo jadi sepupunya Faqih Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alwi bin Muhammad Sahib Marbat. Wali Songo keturunan Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih ya, Bib? bin Muhammad Sahib. 9-9-nya semuanya. Ajib, Masya Allah. Wali Songo yang 9 itu. Dan juga sebenarnya bukan cuma mereka itu saja yang 9 itu yang terdata, tapi di luar itu juga lebih banyak ya, daripada keturunan mereka, sepupu mereka, leluhur mereka. Dari keturunan Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih, yang mana beliau bersama keturunannya keluar dari kota Tarim sampai masuk ke wilayah India menyebarkan agama Islam, dakwah. Dari situ keturunannya nyebar lagi sampai ke pelosok India begitu, hingga masuk ke Nusantara. Nusantara, bukan cuma Indonesia aja, Nusantara seluruhnya. Masya Allah, dimasuki oleh mereka. Yang di Jawa, Songo 9. Songo 9. Itu yang tercatat, yang terdata. Belum yang di Aceh, yang di mana ya, Bib? Di Banyak Aceh, ya, Masya Allah. Banyak sekali jumlah mereka. Buat ikhwan akhwat yang belum ke Tarim, harus diniatkan. Mudah-mudahan bisa ke Tarim, lihat langsung bagaimana kuburannya, bagaimana peninggalannya, supaya setidaknya ada mahabbah ya, Bib. Ada mahabbah, cinta kepada mereka. Bita'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Dengan cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang mulia, maka kita akan meraih kemuliaan. Insya Allah. Jazakallah khair, Habib, ceritanya, kisahnya, jawaban dari pertanyaannya, Habib. Mungkin sebagai penutup, Habib, mungkin doa buat kita semua, mudah-mudahan dibersihkan hatinya. Masya Allah, insya Allah Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Idza lam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kita nggak bisa menjadi seperti orang-orang mulia, maka tirulah mereka, teladani mereka. Nggak bisa duduk bareng bersama mereka, maka ulang dan kenali daripada riwayat hidup mereka, perjalanan mereka. Al-Imam Junaid mengatakan, hikayatus salihin jundun min junudillah al-batinah arsalaha ila qulub ibadih. Hikayat kaum salihin bagaikan bala tentara Allah yang batin, yang Allah Ta'ala kirimkan ke hati-hati para awliya was salihin untuk menguatkan mereka, menyemangatkan mereka. Kita dengar kisahnya salihin, kita duduk bersama kaum salihin, hasilnya apa? Harus mujalasah, harus menghasilkan mujanasah. Dengan peneladanan, mengikuti intiwa terhadap para syuyukh dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dengan demikian menjadi berkah, menjadi manfaat. Bukan cuma sekedar kenal doang, tetapi ikut di jalannya mereka, meneladani jalan mereka. Fas'a fi mas'au. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau bilang ketika menyebutkan fas'ada manutah kullaha biktifahum fas'a fi mas'au washrab ma'al qaum mahum ala yahbuk rabbuk mithal ma qad habahum bittiba'ih wa hubbi haqqaqallah rajahum ya hanahum bihubbil mustafa ya hanahum rabbi balligh li amali bijahih kamahum. Insyaallah kita bisa mengikuti, meneladani mereka dan bisa berjalan di jalan mereka, hidup di jalan mereka dan wafat di jalannya mereka. Terakhir juga ada satu orang, dia bermimpi mimpi tentang kakek, leluhur dan guru-gurunya. Dan kebetulan orang termasuk orang yang nyimpang dari jalan leluhurnya. Dia ngelihat kakeknya, datuknya, dia berkata, wahai kakekku, kakek yang paling hebat adalah engkau. Leluhur paling hebat adalah engkau, guru yang paling hebat adalah engkau. Maka si kakek dalam mimpinya ini berkata, wa bi'sal walad anta, dan seburuk-buruknya cucu adalah engkau. Kenapa? Ya kamu cuma bisa ngebanggain tapi nyimpang dari jalan saya. Jadi satu orang berkata kepada Imam Al-Haddad, waktu salaman, Imam Al-Haddad tanya, siapa? Abdullah Haddad nggak melihat beliau. Nah, siapa? Dia bilang, ana fulan, putranya wali fulan, cucunya wali fulan. Maka Abdullah Haddad bilang, kun mithal abik, au jaddik, au salafik. Jadilah kamu seperti ayahmu, kakekmu, salafmu, leluhurmu, gurumu. Wa illa, kalau kamu nggak bisa jadi seperti mereka, fa anta jubbah
wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah. Kalau kamu nggak bisa jadi mereka, kamu cuma kostum doang, cuma sorban, cuma jubah, cuma kostum aja kayak ondel-ondel dalamnya kosong. Katanya beliau. Jadilah seperti mereka. Sayyidina Yusuf ketika beliau berbangga dengan ayahnya, waktu cerita kepada orang-orang yang ada di sijin, di penjara, beliau bilang wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti jalan leluhurku. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Begitu. Sebelum beliau membanggakan leluhurku, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, sebelum beliau berbangga dengan itu, beliau bilang ittaba'tu, saya ngikut. Saya meneladani. Ya. Jadi dia bilang saya ngikut, saya meneladani ayahku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Jangan bilang, oh kakekku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Tapi nggak ada peneladanannya. Nah, ini keliru. Makanya berbangga tentang kepada orang-orang soleh tanpa peneladanan, itu mengejek mereka, mempermalukan mereka, mencemarkan nama baik mereka. Tetapi mau berbangga dengan mengikuti mereka, dengan meneladani mereka, itu baru kebanggaan yang hakiki. Ittaba'tu millata abai, saya ngikut. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Amin, amin. Kita bisa ngikut di jalannya kaum salihin, bisa duduk bersama kaum salihin, dan bisa beradab kepada mereka hingga kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita kunci segala kebaikan, husnudzan, sangka baik kepada hamba-hamba Allah, sangka baik kepada salihin, sangka baik kepada para aulia dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa Habib penjelasannya, cerita-ceritanya, jawaban dari pertanyaannya, dan terakhir ditutup dengan doa. Mudah-mudahan biberkat hadal majelis, ikhwan akhwat sekalian, diangkat penyakit ikhwan akhwat, diangkat bala dari negeri kita ini, dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. Saya, kru, Habib, dan juga ikhwan akhwat sekalian di rumah, baik ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, Neza, Agus, dan segenap kru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.